Ketika CEO ditantang mentah-mentah di depan publik, menyeret namanya dari balik meja kerja ke dalam arena. Lalu bagaimana dengan CEO Beyond Combat yang tak pernah tersentuh? Seolah tidak ada yang berani melayangkan sebuah tantangan. Apakah ada wibawa yang berbeda dari keduanya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan juga tonjok tombol subscribe-nya. And here we go again. Welcome to Nadir. Sejatinya bukan cuma otot yang dibutuhkan buat bertarung, tapi juga nyali. Dan kali ini, nyali seorang CEO diuji habis-habisan. Paris Fernandes, sosok berjas rapi di balik layar kompetisi, kini diseret ke medan laga oleh suara yang lantang dari seorang petarung asal Bali. Bukan sekedar gertakan, ini sudah masuk wilayah untuk membuktikan siapa sebenarnya yang lebih jantan. Saya mau menantang dia dari atas ring. Kalau dia berani, gas. Ini masih muda, harus tahu sopan santun harus dijaga. Kalau di atas ring nggak peduli mau sopan santun ya, intinya kita perang di atas ring, oke? Seorang pria bernama Edi, petarung asal Bali, datang bak badai ke dunia tinju Indonesia dengan satu misi, menyeret Paris Fernandes dari balik meja kantor langsung ke dalam arena. Dalam sebuah video yang viral, Edi dengan nada yang lantang tanpa tedeng aling-aling melayangkan sebuah tantangan. Hei Paris Fernandes, saya ingin menantang Anda bertanding di atas ring. Ya, powernya Paris Fernandes katanya keras. Boleh kordu tes sama saya. Sontak para penggemar pun geger. Sosok Paris yang dikenal sebagai salah satu promotor dan CEO di balik event tinju besar tiba-tiba jadi target serangan verbal dari seorang fighter yang mengaku asli Putra Bali. Netizen pun terbelah. Ada yang mendukung Edi, tapi tidak sedikit juga yang mencibirnya sebagai fansos berkedok tantangan. Kalau memang kamu punya nyali, jangan cuma jadi bos di belakang meja. Dan turun kamu hadapi saya di atas ring. Biar semua orang melihat siapa yang punya mental petarung. Paris pun akhirnya buka suara dalam nada geram namun masih terkendali. Ia menyatakan bahwa Edi sudah melampaui batas. Edi masih muda, masih kecil, harus tahu sopan santun harus dijaga. Namun alih-alih meredam situasi, komentar Paris justru menyulut bara yang lebih panas. Dan puncaknya terjadi pada 20 Juli saat Edi benar-benar muncul di event tinju yang digelar Paris sendiri. Di depan publik, Edi mendekat, memegang mic dan menghardiknya secara langsung. 10 Agustus. Gas. Kalau bisa siapa yang nanti di atas ring itu ya, intinya kamu mau ngajarin aku kan? Balik, saya yang ngajarin Anda di atas. Paris pun terkejut, akan tetapi dia tidak mundur. Di atas ring, Paris akhirnya mengangkat tantangan tersebut. Dengan nada tinggi, ia mengatakan, Edi masih muda, masih kecil, harus tahu sopan santun harus dijaga. Kemudian tensi pun semakin naik. Ajang yang awalnya dirancang untuk memajukan dunia tinju profesional kini berubah menjadi arena ego dan pembuktian. Dan boom, pengumuman pun dijatuhkan. HSN Fight Night 10 Agustus, Paris melawan Edi resmi terjadi. Oke Edi, biar Edi dia cari di atas ring 10 Agustus. Gas. Di sisi lain, di tengah ramainya tantangan dan drama yang menimpa Paris Fernandes, publik pun kemudian bertanya-tanya, kenapa cuma Paris yang terus-menerus jadi sasaran? Kok CEO Beyond adem-adem aja, petarung lain nggak pernah berani menantangnya? Sebuah pertanyaan yang menggugah dua sosok CEO dari dua platform pertarungan, tapi memiliki kontras yang berbeda. Paris Fernandes dikenal vokal, terbuka dan kerap tampil di muka publik. Ia bukan tipe yang sembunyi di balik panggung, tapi justru karena exposure-nya yang tinggi dan sifatnya yang meledak-ledak, Paris juga sering dianggap easy target bagi mereka yang haus akan popularitas. Sementara itu, CEO Beyond Combat, sosok yang lebih kalem, misterius tapi tetap dihormati. Ia tidak tampil lebay, tidak membawa emosi ke sosial media, dan tidak bereaksi berlebihan saat diusik. Lalu apakah para petarung merasa segan menantang CEO Beyond atau karena ada batas wibawa yang memang tidak bisa terucapkan? Sementara Paris meski karismatik justru kerap melewati batas itu dengan komentarnya yang belak-belakan, membuka celah bagi mereka yang ingin mencari panggung.
Pertanyaannya sekarang, apakah Paris Fernandes akan membuktikan bahwa dia memang layak ditantang karena berani dan siap tampil? Atau justru ia akan jatuh sebagai contoh bahwa terlalu vokal bisa saja menjadi bumerang yang akan menghantamnya balik? Sementara CEO Beyond tetap tenang di balik singgasananya, Paris harus membuktikan bahwa ia memang pantas berdiri di atas ring, bukan cuma di balik mic serta mejanya.